Ini dia TV-nya setelah saya rapikan, alhamdulillah ya, masih sangat mulus ya gambarnya. Warahmatullahi wabarakatuh, dengan channel Nadin Elektro, tutorial perbaikan seputar elektronik. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kita semua selalu disehatkan dan dimudahkan milik rezeki, amin. Oke, pada video kali ini saya lagi memperbaiki sebuah TV LCD merek Samsung ya. Merek Samsung dengan tipe. Nah, ini untuk tipenya atau modelnya LA46C530F1R. TV ini sudah saya bongkar ya. TV ini sudah saya bongkar dengan kendalanya seperti ini ya. Gambarnya seperti dominan merah ya. Dominan merah dan dominan rada gelap ya. Kalau dibilang slow motion tidak ya, tapi terkadang ada gambar yang tertinggal ya. Mirip-mirip slow motion tapi tidak ya, apalagi kalau kita pindah ke gelombang yang lain. Nah, ini sangat gelap ya, padahal di pengaturan untuk menunya ini sudah maksimal ya. Untuk kecerahannya sudah maksimal semua untuk kecerahannya, tapi dominan sangat gelap ya, dominan sangat gelap seperti ini. Nah, jadi warnanya tidak normal ya, bisa dibilang tidak normal. Untuk asumsi saya ini kerusakan ada pada panel ya, panel layar LCD-nya. Untuk mengetahuinya lebih lanjut mungkin ya. Nah, kadang gelap seperti ini. Oke, lanjut akan saya bongkar untuk layarnya dulu, karena TV ini memang awalnya mati total ya. Kerusakan ada pada power supply, dan setelah saya selesai perbaiki power supply, TV menyala tapi dengan kondisi seperti ini. Mungkin untuk share perbaikan power supply nanti di lain video ya. Lanjut kita bongkar dulu. Untuk dalaman TV LED Samsung sudah saya bongkar ya. Untuk bagian belakangnya dan untuk tikonnya sudah saya buka juga, tutup tikonnya. Ini untuk mainboard ya, untuk power supply-nya. Langkah yang akan saya lakukan yaitu akan mengukur untuk tegangan-tegangan di tikon ini ya, terutama untuk DC step up, PGH, PGL ya, dan yang lain-lain akan saya coba ukur-ukur dulu. Oke sob, di sini saya akan melakukan pengukuran pada tikon dulu ya. Ini TV sudah saya nyalakan. Ini akan saya ukur untuk PCC in di sini. Nah, PCC in di sini terukur normal ya sob ya, 12 volt. Nah, di sini di push saya ukurnya. Kemudian di sini ada test point untuk PGL ya di sini nih. Nah, di sini PGL ini biasanya tegangan minus ya sob ya. Nah, ini terukur ada minus 7,9, sekitar minus 8 volt ya. Untuk PGL saya rasa ini bisa dibilang normal. Kemudian di sini ada lagi test point untuk PGH ya sob ya. Nah, di sini ini udah tulisannya PGHF. Nah, di sini rada janggal sob untuk PGHF ya. Biasanya PGHF itu tegangan hampir sekitar 30 volt, tapi di sini hanya terukur 11,5 volt ya. Ya, ini cuma terukur 11,5 volt untuk PGHF-nya. Ini sepertinya agak ngedrop ya kalau menurut saya. Di sini pun ada test point FAA ya. FAA ini biasanya sekitar 15 sampai 17 volt sob. Nah, yang ini ya. Ini pun hanya terukur sekitar 12 volt untuk FAA-nya. Ini sepertinya ada keganjilan pada out IC DC step up. Ini IC-nya yaitu CMO CM501 sob ya. Nah, ini IC-nya. Sepertinya ada kejanggalan pada out tegangannya, agak ngedrop sob ya. Terutama pada tegangan FAA yang biasanya minimal 15 sampai 17 volt, dan untuk PGHF biasanya bisa sekitar 28 sampai 30 volt ya.
seperti yang hasil ukur tadi itu seperti ada keganjilan. Dan jika kita pegang begini ada hangat sih ya. Ini agak hangat juga untuk IC-nya. Oke, mungkin untuk langkah awal, karena saya curiga IC ini 501 pada Tikon ini trouble, mungkin akan saya carikan Tikon atau saya carikan IC-nya ya jika tidak ada Tikonnya. Oke, lanjut, saya push dulu videonya untuk memastikan bahwa atau untuk mengganti Tikonnya dulu atau IC-nya ya. Asumsikan ini perkiraan saya kerusakan IC pada IC DC step up ya, CMO CM501 yang ini ya. Karena di sini out dari FAA yang seharusnya 15 sampai 17 volt terukur drop ya. Di sini terukur drop, untuk FAA-nya hanya terukur sekitar 12 volt ya. 11,19, dan untuk PGHF-nya di sini pun terukur drop juga ya. Di sini terukur drop juga untuk PGHF-nya. Karena hanya dua tegangan ini yang saya rasa hilang ya, FA dan PGHF. Untuk PGL pun tadi terukur normal ya, di sini sekitar minus 8 ya, 7,9. Tadi saya menemukan Tikon ya, Tikon bekas ini cabutan. Ini IC-nya sama CMO 501, tapi ini cabutan dari panel LG 29 in, masih dengan merek Cimei ya, Cimei ini F29 ya. Untuk panel Tikon ini rencananya saya tadi pengen memindahkan IC ini, IC CMO 501 ke sini karena IC-nya sama. Tadi saya coba dulu untuk mengetes IC ini normal apa tidak. Akan saya masukkan tegangan 12 volt ya. Saya jumper dari sini 12 volt ke sini. Ini minus ya, minus 12 volt. Dan saya ukur di sini untuk tegangan. Nah, FAA-nya di sini. Nah, ini terukur sekitar 17 volt untuk FAA ya. Berarti masih normal untuk IC-nya. Dan untuk PGHF-nya di sini, nah di sini ada test point PGHF di sini nih. Nah, di sini ini terukur 30,38 ya. Berarti untuk IC CMO yang dari Tikon ini masih normal ya. Dan saya berniat sebelum saya pindahkan IC ini, IC DC step up-nya, saya akan coba jumper saja dulu ya, istilahnya suntik Tikon ya, atau gendong-gendongan. Jadi akan saya jumper untuk tegangan FAA yang dari Tikon ini, akan saya jumper ke sini ya. Dan untuk PGHF dari sini akan saya jumper ke sini. Untuk FAA yang tegangan 17 volt akan saya jumper ke sini ya. Oke, akan saya coba jumper dulu sebelum saya memindahkan IC Tikonnya ya. Oke, TV-nya saya matikan dulu. Akan saya coba pasang dua buah kabel jumper ini, yang dari FAA ini dari Tikon bekas. Ya, di sini saya solder dari FAA ini. Nah, ini akan saya sambung juga ke FAA yang di Tikon ini ya. Tikon yang tadi saya perkirakan rusak IC-nya ya. Nah, ini di sini berarti FAA ya, di pin 1 IC CMO ya, ini terhubungnya. Ini ada titik poinnya sih di sini. Jadi enak buat nyoldernya. Nah, seperti ini. Dan untuk satu kabel jumper lagi dari tegangan PGHF ya. PGHF ya. PGHF ini yang dari Tikon yang cabutan, akan saya jumper ke PGHF yang ini ya. Ini saya ngambil di resistor 0 ohm ya, di sini test pointnya. Nah, seperti itu ya saya jumpernya. Nah, setelah saya jumper, coba saya nyalakan dulu apakah tegangannya bisa normal atau ikut drop. Ini saya tidak cutting dulu ya, yang jalur dari out IC ini masih seperti semula. Langsung saya suntik saja seperti ini, FA ke FAA, PGHF ke PGHF ya. Untuk PGL tidak saya suntik. Ini untuk 12 volt, ini untuk ground ya.
Oke, saya nyalakan dulu. Saya coba tes tegangan lagi ya. Apakah sudah menyala TV-nya? Oke, TV-nya sudah menyala. Coba saya tes tegangan di FAA di sini. Oke, sini terukur 17,7 volt ya. Sepertinya sudah normal. Dan ini di sini di PGHF. Nah, sekarang sudah terukur 30,40 volt ya. Seperti ini jumpernya. Coba saya zoom dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini saya sistem gendong ya, sistem gendong. Daripada memindahkan IC, mungkin nanti beresiko IC-nya bisa mati ya. Oke, setelah saya lakukan gendong, ini saya kasih anten dulu. Coba lihat penampilannya, apakah ada perubahan. Oke sob, sepertinya ini sudah lumayan cerah sob ya, tidak terlalu gelap. Tidak terlalu gelap ya, lumayan cerah. Nanti akan saya foto dari jauh. Nah, ini hasilnya sob setelah di jumper ya. Ternyata kalau menurut saya ini sudah normal ya, sudah tidak gelap dan tidak dominan merah. Untuk kulit warna muka orang pun sudah normal. Alhamdulillah sob, sepertinya ini berhasil sob. Main gendong-gendongan ini atau jumper tegangan. Mungkin karena ini TV punya saya sendiri, jadi saya membatalkan untuk memindahkan IC CMO ini. IC CMO yang rusak ini tadinya akan saya ganti dengan IC yang ini ya. Ini karena dengan cara begini sudah normal, mungkin akan saya biarkan saja seperti ini karena ini TV milik saya sendiri ya. Kemarin beli dalam kondisi rusak ya. Oke, saya akan lanjut untuk rapihkan dulu TV-nya dan akan saya tes nanti untuk beberapa hari ke depannya dengan menggunakan T-Con seperti ini. Penempatannya seperti ini ya. Ini sudah saya pasang kembali speaker sama tutup T-Con aslinya. Jadi untuk T-Con tambahan ini yang buat suntik tegangan saya taruh di sini, saya solasi seperti ini dulu karena ini TV sendiri. Nanti kalau ada trouble beberapa hari ke depan akan saya share lagi atau akan saya ganti ya IC ininya yang tadi rusak di T-Con aslinya. Oke, saya lanjut rapikan. Setelah saya rapikan, alhamdulillah ya, masih sangat mulus ya gambarnya. Nah, suaranya pun normal. Gambar sudah tidak dominan hitam atau merah lagi ya. Alhamdulillah sudah normal. Mungkin sekian saja untuk tutorial kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Perbaikan TV Samsung seperti kendala yang dari awal video tadi, yaitu kerusakan pada T-Con IC CMO CM501. Sementara tidak saya ganti, cuman saya suntik tegangan ya dengan T-Con bekas. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata dari saya, Nadine Elektro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.